Handphone bisa ada, sabu bisa ada, semua milik punya. Buntut rekam napi pes. Nah, parah kan? Sebelumnya ada kasus ini terkuak oleh Robby Ardiansa dari Ogan Komering Ilir. Saya sudah bercerita di siaran langsung saya bahwa banyak penghuni-penghuni lapas itu kerjasama dengan oknum. Dan salah satu orang yang dijebak itu saya orang kenal, karena pada waktu siaran langsung itu saya udah bilang ada percakapan melalui WA karena kasusnya hutang sejumlah 100.000. Kemudian dimintalah sama seseorang itu ya, lalu dia mau minta motor kalau nggak bayar hutang. Begitu ditemuin dibayar hutang, duitnya juga pinjam ke saya. Kemudian begitu dibayarkan, pulang-pulang ada yang cegat. Di motornya juga ada bubuk yang dia nggak tahu sebelumnya. Nah itu, justru itu sekarang ini maraknya ya di daerah ya dengan kasus sabu-sabu itu banyak sekali ya, karena belum ada orang yang kuat untuk menguaknya. Karena apa? Ini melibatkan oknum ya. Aku udah bilang oknum itu pada saat siaran langsung, Pak, saya bilang begini kan, kalau mau naik jabatan itu mbok yang punya modal, jangan menjebak-jebakin rakyat sipil ya kan, yang nggak tahu apa-apa. Toh ujung-ujungnya minta tebusan, ada yang 100 juta, ada yang 80 juta, bahkan 40 juta, ya kan? Itu kan rakyat-rakyat kecil. Untuk apa? Kemudian penjebaknya itu keluar masuk lapas. Kemudian dia warawiri bawa orang itu nggak ditangkap. Dengan alasan dia gila, dikasihlah surat yang namanya surat gila dari rumah sakit, surat kuning. Ya kan, coba simaklah deh YouTube saya siaran langsung kala itu saya bahas, ya kan. Nah, saat ini orang itu masih di dalam lapas tersebut, ya kan. Nah, makanya saya bilang banyak orang baik juga dijebak-jebakin sama oknum-oknum ini, bekerja sama dengan orang-orang sipil juga, ya kan, seperti itu. Nah, yang keluar penjebak ini, yang keluar masuk bawa barang itu nggak dikenakan hukum apa-apa dengan alasan dia gila. Karena udah kepolisian mengeluarkan, ya, oknum kepolisian itu mengeluarkan yang namanya surat kuning bahwa dia orang gila. Orang gila kok bisa ya mancing-mancingin orang itu ya pinjam-pinjamin duit yang ini. Makanya saya ingatkan warga-warga ya hati-hati, terutama anak-anak sekolah. Ya, jangan disuruh bawa motor atau suruh nongkrong. Banyak jebakan loh. Ya, karena kalau anak-anak itu tertangkap, rakyat sipil tertangkap, ya, dijebak-jebak dengan model begitu, dipaksa disuruh ngakuin dia pengedar, dipaksa disuruh ngakuin dia pemakai. Ya toh, bahkan orang yang nggak pernah makai juga bisa positif, ya kan, dinyatakan positif sama mereka itu. Tapi nggak, pada saat laboratorium saya nggak ngerti seperti apa mereka tesnya, ya, jadi tes urinnya. Jadi ya banyak kejadian loh yang janggal saat ini memang. Ya, saya salut dengan yang namanya Robby Ardiansa ya untuk mengungkap ya oknum-oknum itu ya, pejabat tinggi khususnya gubernur ya daerah Sumatera Selatan ya khususnya ya. Kenapa sih banyak kejadian begini kok diam saja, ditonton begitu aja, ketika ada rakyat seperti yang namanya Robby Ardiansa ini komentar, memberikan bukti, kok malah dia yang dijadikan sanksi. Seharusnya Bapak memberikan ini ya pada pejabat ya khususnya ya, memberikan penghargaan untuk Robby Ardiansa, bukan diintimidasi ya, dimutasi ya. Jadi dimutasi malah dipecat dari lapas tersebut. Ini harusnya pemerintah ya, khususnya Bapak Kapolri itu matanya merem, apa telinganya tuli, apa bagaimana, saya nggak ngerti. Banyak kejadian yang viral seperti ini, hal-hal yang besar seperti ini, bro ya. Ya, saya juga sampai minta pendapat lo sama Jacqueline Chopper ya, terus terang aja sama Jacqueline Chopper.
Saya minta pendapat. Bagaimana caranya saya untuk menangkap yang mananya oknum ini? Ya, bagaimana caranya saya menangkap, menjebak para oknum ini? Agar kenapa? Agar terkuak. Toh ujung-ujungnya yang namanya Robby Ardiansah toh mulai menguak ini, tabir-tabir kerja-kerja mereka seperti ini. Tapi Robby lah yang menjadi makanan bulan-bulanan para pejabat, ya. Khususnya di Ogan Komering Ilir. Ini nggak hanya di Ogan Komering Ilir aja loh. Ada yang Ulu, ya juga ada. Ya ada yang Ilir, ada yang Ulu. Masih banyak Pak, itu kejadian-kejadian yang seperti ini. Bapak Kapolri itu kemana? Saya tanya. Khususnya yang seperti ini. Turun tangan Pak. Tuntutlah keadilan buat orang-orang yang memberikan keterangan yang real, yang nyata. Ya, tapi malah justru dikenakan sanksi. Itu yang saya heran. Banyak loh yang kejadian-kejadian begini. Bahkan masih ada yang lain yang belum viral aja. Belum viral aja ya. Masih kan bahkan masih banyak loh yang lain yang udah mengetahui. Tapi saya salut dengan Robby Ardiansah karena nyalinya buat saya ya, nyalinya luar biasa. Karena udah berani, ya udah berani. Salah satu itu adalah mewakili hati saya. Kenapa? Saya belum lama saya juga minta pendapat dengan yang namanya Jacqueline Chopper, ya. Bagaimana caranya saya, ya, untuk memviralkan hal tersebut? Ya, toh alhamdulillah ada seorang Ardiansah mewakili saya, ya. Karena kejadian ini banyak. Nggak hanya di Ulu saja, nggak Ilir saja, Ulu dan lainnya, kota yang lainnya juga banyak. Nah, yang saya heran ini pemimpinnya, sekelas yang namanya gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, ya, nggak ada peduli loh sama sekali dengan kejadian yang viral seperti ini tuh. Nggak ada yang peduli. Ya kan, kalau udah viral biasanya udah geger dulu kayak begini, baru deh ambil tindakan begitu. Pak Kapolri juga melamun kayaknya, ya, entahlah apa yang dipikirin gitu Bapak Kapolri, ya. Karena apa, anak-anak buahnya itu ya, khususnya bagian reserse narkoba ini ya, banyak sekali hal-hal yang yang janggal. Tapi kok ya rakyat kecil, rakyat biasa, pegawai-pegawai biasa yang melapor justru yang dikenakan hukum itu, ya. Terus pemimpinnya sekelas gubernur, wali kota dan bupatinya, bagaimana kok mingkem semua seperti ini Pak? Inikah calon pemimpin yang katanya melindungi rakyat mengangkat kebenaran itu justru dijadikan tersangka, dijadikan positif, dimutasi pula. Heran saya yang begini. Maunya gimana gitu, pesta terus menerus agar generasi muda rusak dengan pemakaian seperti itu. Iya toh? Ya, ingat bro, waktu itu saya udah bahas ya, beberapa bulan lalu udah bahas saya. Toh alhamdulillah ada lagi kejadiannya yang seperti ini. Toh kenyataan toh. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Kapolri nggak tuli. Mudah-mudahan Bapak Kapolri nggak ngantuk ngelihat kejadian ini ya, masalah Robby Ardiansah ini ya, karena dia telah merekam kejadian yang di lapas, apa yang terjadi, pesta yang namanya narkocoy ya, kemudian pakai dangdutan segala macam. Masih banyak lagi Pak di lapas-lapas lainnya itu. Jadi mohonlah ya buat presiden yang katanya bela-bela rakyat itu mana, terus Kapolri yang katanya untuk rakyat mengundurkan diri kalau terlibat katanya judol segala macam. Pak, ini masalah narkocoy, bagaimana ini Pak? Bapak nggak ngantuk kan? Salam waras saja.